Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita semua akan membahas tentang manusia silver yang banyak sekali ada di Indonesia saat ini. Untuk perkenalkan, nama saya Bigan Umar, NIM 210365155. Dan saya Riko Ahmad NIM 2103. Saya Nurul Abdul Dapat, NIM 11004. Saya Selamat Riko, NIM 21030 113. Ada ke pembahasannya itu mungkin pastinya terdapat pro dan kontra ya yang ada di manusia silver. Mungkin dari kalian ada yang mau apa dulu? Saya berpendapat manusia silver itu tidak setuju karena di jalan itu mengganggu kenyamanan orang berkendara. Jadi ada waktu itu kasus di kalau nggak salah di tempatnya di SMP 2 di lampu merah itu terjadi karena seorang manusia silver itu kena tabrak. Nah, terus manusia silver itu apa namanya? Gak terima ya. Terus terjadi apa? Terjadi apa ya? Perkelahian. Pertamanya itu satu persatu. Terus temannya manusia silver itu datang, terus dikeroyok sampai apa namanya? Pengendara motornya itu sampai jatuh. Itu. Oke, itu mungkin kontranya di manusia silver yang ada di Google itu ya. Saya sebagai moderator, saya sebenarnya pro terhadap manusia silver. Ya karena manusia silver kan pastinya banyak di kalangan yang pengangguran. Nah, jadi yang pengangguran itu memerlukan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi sedikit. Jadi saya pada manusia silver untuk kebutuhan harinya. Mungkin diri yang kontra. Saya kontra sih. Kalau saya kontra itu dari bukan. Ya. Mungkin kata saya itu berpengaruh sebenarnya. Tapi di balik semua itu dapat punya bagus. Bahkan lainnya bahkan tidak meskipun itu masih bermereka. Itu benar apa? Dari saya sendiri apa ya? Lebih selain itu masalah pekerjaan, kan kalau di musik itu ada lagi kerja lain. Kan banyak kalau orang berempat jadi apa dari musik yang berpesakan dulu apa ya memenuhi jalan kan masih banyak juga banyak pengamen kan kesempatan untuk mendapat keuntungan di situ mas. Sebenarnya situ sih. Saya sanggawan ya. Kalau saya itu pro karena apa? Daripada banyak sampean kan katanya manusia silver itu bisa kerja apa aja, nggak harus jadi manusia silver. Tapi kalau menurut saya manusia silver itu rata-rata orang yang berkecimpung di situ, orang yang pendidikannya itu di bawah kita, kayak ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP. Jadi kalau melamar ke pekerjaan yang nggak bisa, makanya dia mencari uang buat menghidupi keluarganya lewat yaitu pekerjaan manusia silver. Dia kan kalau ada seninya dari pernak-pernik jalan. Jadi yang lihat itu mungkin senang ya. Mungkin kan apa manusia silver itu bisa ikut apa kursus gitu dan bisa mendapatkan skill untuk kerja lainnya. Kan waktu itu ada apa namanya kursus gratis dari pemerintah. Nah itu kursusnya tuh ada yang namanya grafis, barista, mungkin bisa ikut itu. Itu apa ya? Itu meskipun ijazahnya itu nggak apa-apa itu. Saya nggak baik. Kayak kata sampai itu dia bisa istri atau apa? Kenapa kan tidak belum seniman yang anu kan sekalian? Apa? Dia cari banget nanti menjalankan hanya butuh musik atau apa? Baru baca tentang pilih kita ini juga apa? Yang warna yang katanya badannya kan cuma ada apa-apanya.
Ya kalau mengenai itu sih, kalau biar ada macamnya mas. Misalkan kalau di tiap lampu merah langsung semua kan bosen. Jadi kan harus ada manusia. Makanya itu. Dan dia, dan dia basicnya kan apa ya? Kalau di pengamen agung atau pengamen apa yang lain itu kan harus punya skill. Dia kan nggak punya skill, cuma punya kepedean gitu mas. Mentalnya kuat. Mana ada orang bisa jadi manusia kuat? Kan itu kan apa ya? Mentalnya harus kuat, terus badan harus fit, panas kali di jalan dari itu mas. Bisa dia kepedean tapi ya meskipun gimana ya? Itu kan tindakannya kan apa tuh namanya? Tidak itu berapa? Kalian saya mau menambahkan, mungkin bisa ada teman saya juga ada kayak yang jadi manusia silver itu kayak ikut latihan juga, latihan kayak desain itu workshop barista itu kayak yang lama-lama juga. Nah tapi rezekinya di manusia silver itu, jadi akhirnya ya nyaman jadi manusia silver itu. Ya, saya tambahin itu manusia silver itu bukan pekerjaan tetap. Itu kayak ya gimana mencari uang dengan jangka pendek dengan pekerjaan yang untuk keluarganya. Ya semua manusia silver itu nggak pengen jadi manusia silver seterusnya, pasti dia mau berkembang. Tapi mengenai fenomena saat ini memang pekerjaan itu yang paling cocok buat orang yang relevan buat dia. Iya paling relevan. Hanya untuk saat ini aja. Ya. Tapi mas, kalau saya sih tetap merasakan karena ya punya apa berita-berita kabar itu tentang bandara ada yang menangkap apa kayak KPP apa itu turun ke jalan buat apa anggapannya menangkap mas itu sampai di tempat tuh di mana ada makasnya itu orang kamarnya itu ada itu sampai ada bilang ini kan bunga itu dikabur dari polisi apa ya orang susah itu jangan hanya untuk mencari uang itu rezeki atau untuk kehidupannya kan apa ya harusnya kan jangan pakai jangan Apalagi manusia silver itu kalau apa namanya kalau minta itu kan memaksa ya. Misalnya kalau di apa ya di master ini orang yang minta mereka itu kalau di mobil itu sampai tutupan gitu. Kalau sepeda motor harus sampai diem gitu. Kan nggak enak itu. Apa namanya? Orang yang diminta. Oke mungkin ya mas, kalau kata dari saya itu mendingan untuk manusia silver kalau misalnya di Jember atau di daerah lain mungkin merasakan alangkah baiknya langsung ditindak tegas saja sih dari pemerintahnya atau dari kabupatennya. Mungkin diadakan kan ada banyak satpol pp kan di sini kan. Mungkin bisa tiap harinya ada jadwalnya itu. Patroli gitu mas. Patroli. Mungkin bagian itu dibuat diajari skill gitu biar kerja lain. Soalnya kebanyakan kalau di mereka kebanyakan mahasiswa di lampu merah ini banyak yang jadi manusia super. Soalnya kan saya tahu pendapatnya itu bisa sehari itu 100.000 manusia super. Jadi orang itu iri itu kalau pendapatnya segini. Kalau misalnya orang yang kerja di Degastan kan gajinya 1 bulan 700 kan, nah 800. Nah kalau manusia silver ini sampai 100, jadi orang tuh banyak yang menjadi manusia silver gitu. Kenapa kau gak langsung patroli kayak setiap hari? Pasti kan harusnya ada patroli atau kayak satpol pp kan yang ada di lampu-lampu lintas itu yang miliknya manusia silver. Pasti kan gak ada manusia silver di sana kalau ada patroli lagi. Kenapa kalau setengah-setengah gitu? Sekarang udah proses sih kalau patroli. Itu statusnya lagi gimana itu? Ini menentukan. sering-sering Gak apa-apa guys.
mungkin depannya mungkin kalau saya tuh manusia tuh jangan di jalan lah, kalau emang mau apa berseni mungkin nggak di mana ya, di tempat-tempat emang bener ya kalau di jalan kayak jalan Mungkin tempat yang sudah kayak di mall. Kalau mengenai macam satpol pp atau pengembangan sumber dayanya itu tergantung dari pemerintah kita sendiri. Daerah kita itu udah kurang kecil menghadapi manusia yang ada di daerah kota Jember. Nah, contohnya aja cuma apa itu ya, kemarin emang bener digerebek, cuma itu dalam sekali ya. Jadi kan yang ada manusia sempurnanya belum tertangkap gitu loh. Jadi harus kayak ada perjadwalan gitu, setiap harinya ada rolling keliling gitu. Tapi sekarang tuh manusia silver itu udah berkurang, udah kayak waktu sebelum dibentuk. Ya soalnya banyak yang gerah mas, takut mas. Soalnya kan ada yang mas katakan kan sampai arogan, sampai berkelahi sama pengendara motor, ya makanya itu. Kalau itu kan udah tindakannya tuh anarkis, jadi kan bisa dipidana. Kalau hanya sekedar minta ya itu hanya apa ya, dikasih apa itu namanya, pengembangan pelan kan. Nah ya itu manusia silver tuh buat arah pelatihan dari UKAP, bisa apa bisa level UKAP, pelatihan kerja skill ya, kursus kan dia itu kan punya skill yang juga. Kalau ingin mengasah skill dia harus modal buat belajar tentang skill. Makanya pemerintah daerah ini juga harus memfasilitasi manusia harus digunakan ya pemerintah dapat ketika Oke langsung aja saya sebagai moderator langsung menuju ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Riko Ahmad tentang manusia silver. ya. Mas Riko Ahmad silakan. Jadi kesimpulannya menurut saya yaitu tentang fenomena manusia silver yang ada di Jember itu sangat meresahkan pengguna jalan. Jadi Pemkab Jember harus lebih tegas lagi mengenai apa ya, manusia silver, agar manusia silver dapat pembinaan, dapat pembinaan dari Pemkab agar tidak kembali lagi ke jalan saat keesokan harinya nanti. Jadi gitu. Kita sebagai mahasiswa juga apa ya, ingin mengedukasi manusia silver agar tidak turun ke jalan lagi, agar tidak ya jadi ruwet lah jalannya. Makanya itu kedepannya kita tanggap terhadap manusia silver untuk saat di jalan. Dan sekian dari saya. Oke, mungkin itu saja diskusi singkat dari kami tentang manusia silver. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.